لحظة. صوتي واضح؟ نعم أستاذ وادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وادي أستاذ. طيب، إذا عندكم أي سؤال ارسلوا لي رسالة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما، آمين يا رب العالمين. Di pertemuan terakhir kita berhenti di bab, Ana rasa selesai di bab ru'yah, beriman kepada ru'yah, yaitu pada hari kiamat orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala sendiri tanpa ada hijab, dengan cara yang kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkannya bagi kita, atau kewajiban kita adalah mengimaninya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di saat itu berseri-seri dan mereka semua melihat Rabb mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka melihat. Dan hadis Nabi SAW menguatkan ayat itu, yaitu satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian semua akan melihat Rabb kalian kelak di hari kiamat seperti kalian melihat rembulan di bulan purnama, tanpa harus berkumpul di satu titik untuk mencari, untuk melihat bulan itu. Jadi dimanapun kita berada, tinggal melihat ke atas, kita akan melihat rembulan. Baik, bab berikutnya adalah uh, qala rahimahullahu taala wa hiya dalailul Quran. As-sunnah, sunnah Nabi itu adalah petunjuk untuk memahami Al-Quran. Wa hiya dalailul Quran. Ay anna as-sunnah tadullu ala al-Qur'ani wa tudhifu ahkaman jadidatan. Sunnah itu menggiring atau menunjukkan kepada Al-Quran, bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Kemudian tidak hanya sebatas itu, sunnah itu menambah hukum baru di masa wahyu turun ya. Sunnah itu menambah hukum yang Al-Quran tidak menambahnya, artinya tidak ada penambahan itu di dalam Al-Quran, tetapi sunnah menambahkannya. Lam ya'ti bihal Qur'anul Karim. Al-Quran ada hukum-hukum yang ditetapkan melalui sunnah yang tidak ditetapkan melalui Al-Quran. Wahada fihi raddun sarihun ala man yaqulun. Ini adalah bantahan yang terang jelas untuk kaum yang menyatakan bahwasanya mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran dan tidak mau menerima sunnah. Ma lana was sunnah, innama naktafi bima jaa fi kitab rabbina. Kami tidak butuh sunnah, kata mereka. Hanya saja kami mencukupkan diri dengan apa-apa yang datang di kitab Rabb kami. فلو اكتفوا فلو اكتفوا بما جاء في القرآن الكريم لتركوا كثيرا من الأحكام. Kalau mereka benar-benar mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, maka mereka akan meninggalkan banyak-banyak hal ya dari hukum-hukum yang datangnya dari sunnah. Fahuna as-sunnatu
tudhifu ahkaman jadidatan. Sunnah ini menambahkan hukum-hukum yang tidak ditambahkan di Al-Quran. Wa min dzalik, di antara sunnah, di antara hukum yang ditetapkan melalui sunnah, tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Salah satunya adalah tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha. Ya, haramnya menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan. Ulangi, haramnya menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan. Jadi seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian menikahi bibi dari istrinya itu. Atau menikahi bibinya dulu lalu menikahi keponakannya. Penggabungan ini haram. Ya, tidak boleh. Baik itu bibi dari ayah maupun bibi dari ibu. Yani la yajuzu lirrajuli an yajma'a fi zawaj bainal mar'ati wa ammatiha. Artinya haram bagi seorang laki-laki menggabung di dalam satu pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya. Awil mar'atu wa khalatiha, atau seorang wanita dengan bibi dari ibu, saudara dengan saudara ibunya. Haram. Dan ini keharamannya tidak datangnya dari Al-Quran. Keharamannya ini disepakati oleh semua kaum muslimin berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh digabungkan antara wanita dengan bibinya dari ayah maupun seorang wanita dengan bibinya dari ibu. Falau qulna la na'malu bis sunnah lajawazna al-jam'a bainal mar'ati wa ammatiha awil mar'ati wa khalatiha. Kalau pernyataan mereka itu benar-benar mereka lakukan, yaitu mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, tidak mau mengamalkan sunnah, maka jatuhnya mereka akan menghalalkan, yaitu penggabungan antara seorang wanita dengan bibinya tadi. Itu sangat besar perkaranya. Aydan, kemudian minal ahkam allati adhafatha sunnah. Hukum, salah satu hukum, yaitu hukum lain yang ditambah oleh sunnah, yaitu tahrimu kulli dhi nabin minas siba'. Haramnya memakan hewan yang ada taringnya. Pengharaman memakan hewan yang ada taringnya itu tidak datangnya dari Al-Quran, akan tetapi Allah datangkan itu dari sunnah nabawiyah syarifah. La yajuzu aklu ma lahu nabum minas siba'. Ini bunyi hadisnya. La yajuzu aklu ma lahu nabum minas siba'i kadhi'bi wa nahwihi wa dhalika linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Karena ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aidan, kemudian sesuatu yang lain, yang ini yang tadi yang pertama mengharamkan, yaitu tambahan hukum mengharamkan. Yang berikut ini adalah tambahan hukum yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah, yaitu hukum halalnya sesuatu yang Allah haramkan secara umum. Ya. Allah menghalalkan sesuatu yang mana sebelumnya di ayat Al-Quran Allah mengharamkannya. Di sini sunnah mengecualikannya. Bayangkan jadi betapa pentingnya namanya ahadits sunnah nabawiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hurrimat alaikum, afwan. Astagfirullahaladzim. Al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai, darah
dan daging babi. Ya. Di situ Allah mengharamkan bangkai secara mutlak, secara umum, global. Tetapi di dalam sunnah ini Nabi SAW mendatangkan suatu pengecualian melalui sunnah nabawiyah asy-syarifah, ya, yaitu tahlilus samaki wal jarad, menghalalkan bangkai ikan dan belalang. Fasunnatu ahallatis samak wal jarad. Sunnah itu menghalalkan bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau ada belalang mati, kebetulan lapar, nggak ada makanan lain. Ini konteksnya nggak ada makanan lain loh ya. Bukan berarti mencari-cari bangkai. Jadi harus dipahami dulu. Konteksnya ketika lapar. Jadi Allah memberi bonus tambahan apa-apa yang Allah halalkan yaitu bangkai ikan. Dan itu juga ada syaratnya. Bangkai ikan itu juga ada syaratnya. Artinya bukan syarat dalam arti dengan nusus. Cuman umumnya bangkai ikan yang terdampar berarti dia keluar dari air garamnya itu akan membusuk dan tidak mungkin ada yang makannya, jelas penuh dengan bakteri dan lain sebagainya. Tapi yang di sini yang biasa orang temukan adalah orang yang berbulan-bulan di perjalanan laut kehabisan bekal, gak ada alat pancing, dia lihat ikan terapung. Biasanya ikan yang terapung, masih terapung di lautan itu, dia tidak bau. Karena faktor mineral garam yang ada di lautan itu membuat itu ikan tidak bau. Maka dimakanlah itu bangkai, Allah halalkan bagi dia itu. Itu konteksnya darurat ya akhwan. Artinya bangkai secara umum Allah haramkan dikecualikan dengan hadis. Ya. Falau qulna innama naktafi bil Quran, kalau mereka atau kita berkata cukup Al-Quran lah, nggak usah pakai hadis-hadisan segala, maka lama jaza aklu samaki mayitan lian Allah azza wa jal harrama aklul mayta, maka tidak boleh makan ikan mati karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bangkai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uhillat lakum maytatani wa daman, kalian dihalalkan atau dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai dan dua darah. Ya. Hurrima alaikumul maitata waddama di ayat Al-Quran, tetapi di sini dibalik sama Nabi SAW. Uhillat lakum maitatani wadaman. Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatani falhutu wal jaradu. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang. Kemudian ad-daman, dua darah itu adalah hati dan limpa. Al-kabidu wat-tihalu. Al-kabidu wat-tihalu, hati dan limpa. Wal-hut, hut di sini artinya ikan. Wa huwa samak. Kemudian as-sunnah tubayyinu mujmal al-Quran. Sunnah itu menjelaskan apa-apa yang global dari Al-Quran. Jadi sunnah itu menjelaskannya. Sangat butuh kita dengan sunan nabawiyah. Hunaka ayatun atat mujmalatan bil Qur'ani bayyanatha wa waddahatha sunnah. Di sana banyak ayat, terdapat ayat-ayat yang konteksnya umum ya di dalam Al-Qur'an, lalu dijelaskan dan diterangkan oleh sunnah. Wa min dzalika qaulullah ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Kami tidak dapati di dalam Al-Quran wa aqimus salata al-fajra raka'ataini wa dhuhra arba'a raka'atin wal asra arba'a raka'atin. Misalkan kalau anu pakai pakai apa namanya qiraat, kita paksakan pakai qiraat Al-Quran ya, wal maghriba thalatha raka'at wal isya'a arba'a raka'atin, tidak ditemukan ya. Hadhil ayat mujmalah, ayat ini global, umum. Wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Sudah. Kalau sampai di situ, maka
andai Nabi diam sampai di situ, pasti akan timbul pertanyaan, kaifa nusalli ya Rasulullah? Dan betul saja, para sahabat di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli? Kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbarnya, lalu memperagakan sholat. Sebelum beliau memperagakan sholat, itu beliau berkata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kau lihat aku sekarang ini sholat. Jadi Nabi memperagakannya di atas mimbarnya, semua melihat. Maka peragaan itu, pergerakan itu, apa yang dibaca di dalamnya sampai tahiyat terakhir, sampai doa-doa yang ada di dalam tahiyat terakhir, sampai salam, itu sunnah. Nabi menjelaskan apa yang dibawakan oleh Al-Quran secara global, Nabi menjelaskannya secara spesifik. Sunnah menjelaskannya secara spesifik. Wa aidan qaulullah ta'ala wa atuz zakah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Kemudian bagaimana kita mau mengeluarkan zakat? Ya, innama yuaddiha ala ma jaa fi sunnatin nabawiyah. Semua tata cara zakat, kadar yang dikeluarkan oleh seorang ya untuk berzakat, apa jenis zakatnya, lalu syarat dia wajib jatuh wajib atas dia mengeluarkan zakat, ada takarannya ketika 1 tahun ya apa namanya satu haul dan mencapai nisab dan lain sebagainya. Nisab itu dengan hitungannya seperti ini, berapa gram emas dan seterusnya, itu sunnah nabawiyah yang suci. Begitu cara kita menta'zim sunnah, mengagungkan sunnah. Maka wa'atuz zakah itu global, dan Nabi SAW melalui sunnah beliau yang suci itu menjelaskannya secara spesifik bagaimana cara mengeluarkan zakat. Jangan pernah berusaha mau memisahkan Al-Quran dan sunnah. Pasti kita akan tersesat. Karena Nabi melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena para sahabat menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Copy paste para sahabat itu dari Nabi SAW. Bahkan ada yang berusaha bagaimana cara meniru jalannya Nabi, meniru cara menolehnya Nabi, berusaha meniru cara bicaranya Nabi. Bagaimana sih kalau orang ngefans berat sama satu orang, dia tiru semuanya. Ini Nabi. Pasti kecintaan mereka para sahabat itu jauh berlipat-lipat dari kecintaan kita di sini yang nggak pernah ketemu sama Nabi. وكذلك الحج, begitu juga haji. Amarana Allah Azza wa Jalla bil haji wa lam yubayyin kayfiyatah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhaji tanpa Allah menjelaskan bagaimana kaifiatnya, tata caranya. Kaifa nuaddih? Kaifa nuaddihi? Bagaimana cara kita untuk menunaikannya? Ala ma jaa fi sunnatin nabawiyyati syarifah, sebagaimana datangnya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falladzina yaquluna naktafi bil Qur'an naqulu lahum kaifa nuqimus shalah, kaifa nuaddi zakah, kaifa nahujj. La yumkinu dzalika bighairi al-amali bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka berkata, kami cukupkan dengan Al-Quran saja. Sebenarnya itu alibi. Mereka mengingkari hadis itu untuk menghindar dari melaksanakan sunnah Nabawi. Ada rasa benci. Kalau sudah benci dengan sunnah dan petunjuk Nabi, khairul hadi hadi Muhammad SAW, berarti dia perlu dipertanyakan syahadah anna Muhammad Rasulullah. Itu ada cacat di situ. Itu langsung menyentuh kepada ranah akidah. Bukan maksiat biasa ya ikhwan. Itu ada cacat dalam rukun. Itu kanker. Dan itu akan menggerogoti dia sampai habis dia punya keimanan. Itu harus diobati. Disuruh taubat. Harus kembali. Orang yang menghindari itu untuk menjalankan sunnah Nabi karena ada keraguan dari sunnah Nabi, itu dari amalan manusia, warisan dari manusia, diwariskan turun temurun sampai dengan detik kita ini. Apa yang menjamin itu sunnah akan sempurna sampai ke telinga kita, dan syubhat-syubhat semisal dengan itu, dan sudah terbantahkan keautentikan Al-Quran dan sunnah An-Nabawiyah Syarifah satu sama lain.
Al-Quran maupun Sunnah itu saling membela kalau kita mentadabburinya, sebenar-benar tadabbur. Ya. Kemudian kita meyakini kesucian Al-Quran, tidak ada kesalahan dan tidak akan datang kepada Al-Quran itu kebatilan dari kiri, kanan, atas, bawah. La ya'tihil batilu min baini aidihi wala min khalfi. Al-Quran berkata, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawakan oleh Ar-Rasul, ambil. Apa yang dilarang, jauhi. Ya. Nabi datang membawa sesuatu bukan hanya Al-Quran, tetapi ada tata cara memahami Al-Quran. Itu namanya sunnah nabawiyah. Itu juga apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Allah yang menjamin ke apa namanya keabsahan itu sunnah. Allah sendiri yang menjaganya. Di beberapa pertemuan yang lalu Anda sampaikan bagaimana cara Allah SWT menjaga ayat-ayatnya dengan firman-Nya. Allah SWT berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Itu untuk Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan ilmu ini, dzikir ini, itu Al-Quran. Kami sendiri yang akan menjaganya. Kami sendiri yang akan menjaganya. Kita lihat di lapangan bagaimana cara Allah menjaga kelestarian Al-Quranul Karim. Andai semua lembaran Al-Quran itu dibakar zaman ini, semua, Allah menjamin tidak akan satu ayat pun yang luput. Akan ditulis kembali persis seperti semula dan tidak mungkin ada satu harakat pun yang luput. Boleh dites. Itu Allah menjaga Al-Quran. Tapi bagaimana cara Allah menjaga sunnah? Yang kata antum itu suci. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan yang mengikuti Rasulullah SAW berarti dia mencintaiku. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu dari ayat. Ayat itu sudah menjamin ittiba' Rasul, itu berarti ada kelestarian dalam sunnah itu Allah jaga juga. Contohnya, Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum atau la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Akan ada selalu kelompok kecil dari umatku. Ini kelompok kecil itu dibahasakan oleh Nabi SAW itu ketika umat Islam ini masih asing. Ketika umat Islam ini pernah masuk ke satu fase, ya sebelum kita masuk ke era modern, ada satu fase yang Islam itu betul-betul anjlok. Kita lihat di tahun 70-an, 80-an di Indonesia ini perempuan pakai jilbab tuh hampir tidak ada. Itu anak kasih contoh. Maka orang pakai jilbab itu asing. Maka orang ya pakai pakaian syar'i itu akan asing. Maka orang sholat dengan sunnah akan dianggap seperti aliran sesat. Jadi dilihat lain daripada yang lain. Ja'al Islamu ghariba. Seperti itu Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing lagi di akhir zaman dan mulai bangkit lagi seperti kebangkitan Islam di awal. Pak, ini kita di fase setelah down, ini mulai ada kebangkitan lagi. Naik ya kawan. Di era keterbukaan ini. Pak, tidak meleset insya Allah. Ini adalah grafik kita bangkit. Setelah kita dituduh macam-macam, dijatuhkan, dianggap teroris, pembunuh, agama seram, agama rajam, agama potong tangan, agama kejam, dan lain sebagainya. Agama menyiksa perempuan, dan semua tuduhan itu mental dan akhirnya orang menerima. Akhirnya Barat yang membenci mau tidak mau dia terima. Ya, tidak boleh dilarang masuk kampus, mau tidak mau harus masuk kampus. Allah paksakan itu nurnya itu sampai ke kampus-kampus mereka. Allah paksakan mereka harus menerima itu karena memang itu kata Nabi, wa sayaudu ghariban mithla makan. Lalu sekarang udah grafiknya naik lagi. Nah, maka di era kebangkitan ini kita perlu mengiringinya dengan ilmu dan jangan lupa sejarah. Ya. Maka sunnah nabawiyah itu akan lestari. Setelah pada saat Islam itu lagi tenggelam, lagi meredup atau mereka underground karena mayoritas yang ada pembenci sunnah misalkan. Underground.
Tapi ada hidup. Itu dia kelompok kecil yang dimaksud dalam hadis Nabi itu. Akan ada selalu di setiap zaman kelompok-kelompok kecil dari umatku yang kokoh di atas sunnah, ya, dan menampakkannya dari amalnya, dan Allah jamin mereka tidak akan mendapatkan mudarat apapun dari pihak yang menyelisihinya sampai datang waktu yang Allah tentukan, mereka tetap di atas itu. Itu dalil bahwasanya Allah menjaga sunnah, nggak bisa diragukan. Itu dalil bahwasanya Allah menjaga sunnah sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Suka nggak suka. Kemudian ayatan as-sunnatu tuqayyidu mutlaq al-Quran. Sunnah itu mengikat apa yang lepas. Artinya yang lepas mutlak itu artinya tidak ada batasan waktu, tidak ada ketentuan tempat, tidak ada kadar angka tertentu harus beramal bagaimana-bagaimana. Itu namanya mutlak. Contohnya, fil Qur'anil Karim atat ayatun mutlaqatun faqayyadatha as-sunnah. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. Ya, ada banyak ayat-ayat mutlak di dalam Al-Quran yang diikat, ditaqyid oleh sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Ini masalah warisan. Setelah wasiat telah diwasiatkan, ya, kemudian ada hutang yang sudah disisihkan dari harta itu kemudian dibagi warisnya. Lafaz yang ada wasiyah di sini, wasiyah ini sifatnya mutlak. Huna mutlaqah. La tajuzu kullu wasiyah. Hal tajuzu kullu wasiyah? Apakah dengan wasiat ini semua wasiat diterima? Jawabannya la. Tidak bisa semua wasiat. Walaupun wasiat di sini di dalam ayat ini sifatnya mutlak, tidak ada alif dan lam ma'rifah. Ini nakirah, berarti sifatnya am, umum, mutlak. Maka tidak boleh semua wasiat. As-sunnatu qayyadatil wasiyatu bits-thuluts. Sunnah membatasi wasiat itu sepertiga. Ya. Seperti hadis Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Terkenal ini hadis di ilmu waris. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas qala ya Rasulullah atasaddaqu bithulutai mali qala la. فقلت بالشطر أي بالنصف فقال لا ثم قال الثلث والثلث كبير. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah ya Rasulullah, apakah boleh aku bersedekah dengan sepertiga, dengan 2/3 hartaku? Kata Nabi, la, jangan. Lalu aku berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, separuhnya? Kata Nabi, la, jangan. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ats-tsuluts, sepertiga. Ya, watsulusu kabir, dan sepertiga itu udah besar. Jadi dilarang berwasiat. Misalkan ada orang mau wafat sekarang, dia berwasiat sepertiga hartanya untuk jariah, untuk infak fisabilillah, untuk amal jariah, untuk kemanusiaan dan seterusnya. Baik, was-sunnatu tukhassasu umum al-Qur'an. Sunnah itu mengkhususkan beberapa poin di dalam Al-Quran yang disampaikan secara umum, konteksnya umum. Fahunaka ayatun atat fil Qur'ani ammatan khassasatha sunnah. Di situ banyak ayat di dalam Al-Quran, ya, secara umum, ya, dia punya teks umum atau konteksnya umum, dikhususkan oleh sunnah. Kaqaulillahi ta'ala, hurrimat alaikumul maitata, tadi sudah dijawab, ya, kecuali, ya, al-maitah muharramah, semua bangkai itu haram, tetapi sunnah menghalalkan bangkai laut. Di dalam hadis Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ketika Nabi ditanya tentang air laut, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya? Kata beliau alaihi salatu wassalam, air laut itu suci, menyucikan, dan bangkainya halal. Fahadihi khamsatu fawaid min fawaid sunnah. Berikut ini ada 5 faedah dari faedah-faedah sunnah. Nomor 1, Anda harap bisa dicatat atau mungkin di capture ya di HP-nya. Yang pertama adalah annaha tufassirul Quran. Dia menafsirkan Al-Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran.
Yang kedua, annaha dalailul Qur'an, itu adalah petunjuk bagi kita untuk memahami Al-Quran. Sunnah itu petunjuk bagi kita untuk memahami Al-Quran. Annaha tubayyinu mujmalal Quran. Sunnah itu menjelaskan yang global yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, annaha tuqayyidu mutlaqal Quran. Sunnah itu mengikat apa yang lepas, apa yang konteksnya mutlak dari Al-Quran, ya, mengikat beberapa pengecualian. Kemudian yang kelima, annaha tukhassisu umumal Quran. Ya, sunnah itu mengkhususkan apa yang umum, apa yang sebagian umum di dalam Al-Quran. Ini ilmu penting. Ini tanpa kita mengetahui sunnah, antum bisa bayangkan, ini Anda bisa tambahkan yang keenam, kalau kita tidak memahami sunnah, kita akan kesulitan mengambil hukum. Kita akan kesulitan bagaimana caranya mengambil sikap dalam satu kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, bagaimana cara kita berijtihad kalau kita tidak memahami sunnah atau mengingkari sunnah. Maka itu adalah dhalalan ba'idah. Waliyadzubillah. Kemudian qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala wa laysa fi sunnati qiyas. Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Wal muradu huna, yang dimaksud qiyas di sini adalah qiyas fasid. Qiyas perbandingan yang fasid, yang rusak. Wa huwa ma kana mu'aridan lin-nas, yaitu membandingkan sesuatu, dua perkara yang satunya bertentangan dengan nas, dengan dalil. Idh la yajuzu li ahadin an yu'arida nassan qur'aniyan. Gak boleh kita menyelisihi nas Al-Quran atau nabawiyan, atau nas nabawiyan ini adalah ahadith biqiyas, dengan kias akal. Fa'idha hadatha dzalika kana qiyasan fasidan. Kalau terjadi seperti itu, kita membatalkan beberapa nas karena tidak masuk akal, dan itu adalah perbandingan yang tidak seimbang. Itu adalah perbandingan yang rusak, fasid. Wa min dzalika qiyasur riba 'alal bai'. Alibi orang-orang pemakan riba, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Di antaranya qiyas yang batil, yang batal, yang tidak boleh, itu adalah qiyas menyamakan riba dengan bai', dengan jual beli. Menyamakan riba dengan jual beli. Jadi muamalah selain jual beli itu kan ngambil untung. Ada lagi muamalah riba, dianggap muamalah riba itu adalah sama jual beli. Ya, mereka bilang innama al-bai'u mithlur riba. Ya, kama fi qawlihi ta'ala dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu dikarenakan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah, Allah telah menghalalkan al-bai' dan mengharamkan ar-riba. Wa hadha qiyasun fasidun. Ini adalah qiyas yang rusak, yang batal. Qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Itu bertentangan dengan ayat ini. Kalau orang bilang riba itu sama seperti jual beli. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hindari apa-apa yang berbau riba. In kuntum mu'minin. Jika kalian sungguh-sungguh orang-orang mukmin. Wa aidan, ya, minal qiyasil fasid, di antara qiyas yang fasid, yang rusak, adalah qiyas iblis, yaitu qiyas yang dibawa oleh iblis laknatullah alaih, ketika dia berkata ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah liat. Dia mengkiaskan bahan penciptaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala, dia mau minteri Allah Subhanahu wa taala dengan kiasnya. Dia mau ngakalin Allah Subhanahu wa taala dengan kiasnya. Kalau mau bandingkan, bandingkan itu secara menyeluruh. Jangan bandingkan hanya ini diciptakan oleh Allah dari api, ini dari tanah. Enggak.
bandingkan, perbandingannya sangat jelas. Kalau memang iblis itu mau berpikir sedikit, ya, mau berpikir sedikit, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya, iblis tidak. Wallah perbandingannya jauh, jauh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya, iblis tidak dan semua makhluk lain tidak. Kemudian Allah menempatkan Adam di surganya, iblis tidak. Iblis diusir. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam, mengajarkan Adam semua, ya. Allah tidak mengajarkan iblis semua. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Bahkan malaikat tidak diajarkan waktu itu. Jadi jauh perbandingannya. Dan Allah mengangkat Adam sebagai nabi, iblis tidak. Kif dia mau mengkiaskan dirinya dengan iblis? Jauh. Perbedaan yang nggak bisa dikias dengan apa namanya? Itu perbandingan yang kotor, perbandingan yang tidak fair. Baik. Allah jadikan Allah perintahkan para malaikat semua untuk sujud ke Adam, kepada iblis tidak. Bagaimana bisa sama? Ya, sebagaimana firman Allah, usjudu li Adam, sujudlah pada Adam. Lihada qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wala tudrabu lahal amthal, wala tudrabu lahal amthal. Yang namanya sunnah itu tidak bisa dikiaskan dengan permisalan-permisalan dan tidak dijangkau oleh akal, apalagi hawa nafsu. Innama huwa ittiba' wa tarkil hawa. Dia adanya sunnah itu untuk diikuti. Karena di masa awal Islam itu adalah para sahabat itu hanya mengikuti, mendengar dan taat, mengikuti. Bukan objek untuk diperdebatkan, bukan objek untuk dipertanya-tanyakan, bukan objek untuk dimodifikasi, bukan objek untuk dikaji ulang dan mau disesuaikan dengan zaman, seperti benda yang tidak berharga. La, ittiba' wa tarkil hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Hawa ini adalah ya, mau semaunya, mau beragama dengan caranya dia sendiri. Ma'na qawlihi wa la tudrabu laha al-amthal la yajuzu li ahadin an yadriba li kalamillahi wa kalamin nabi al-ashbah wan nadha'ir. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad la tudrabu laha al-amthal, tidak boleh bagi seseorang ya membenturkan kalam Allah, kalam Nabi dengan ya ashbah dan nadhair, syubhat-syubhat dan tandingan-tandingan. Yaqulu hada mithlu hada fayakunu hukmuhu kada wa kada. Misalkan dia mendapati suatu kejadian lalu dia permisalkan, oh ini sama saja dengan hukum yang ini, berarti hukumi sama dengan itu. Enggak bisa begitu. Oh ini kejadian ini dia sama dengan kejadian itu, berarti ya hukum itu samain aja sama hukum ini. Langsung main kias, seperti tidak. Semua ada tuntunannya. Bukan seperti itu. Mau diperbandingkan, mau dipermisalkan satu sama lain. Enggak. Satu sama lain ada hukumnya tertentu. Qala Allah Azza wa Jalla, "Fala tadribu lillahi al-amthal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Jangan kalian ya memberi permisalan bagi syariat ini. Ya. Sungguhnya Allah mengetahui, Maha mengetahui, kalian tidak. Wa qawluhu la tudraku bil uquli wal ahwa. Dan perkataan Imam Ahmad, tidak sunnah itu tidak mampu dijangkau dengan akal dan hawa nafsu. Yani as-sunnatu la yumkinu lil aqli an yudrikaha. Tidak mungkin akal itu dapat menjangkau sunnah. Wa kadzalika la yumkinu li ahadin an yudrikaha bihawa. Begitu juga tidak mungkin ada seorang yang mampu menjangkaunya dengan hawa nafsunya. Wal hawa ma tamilu ilaihi nafs. Yang namanya hawa yaitu nafsu itu condong kepada apa? Ya, atau eh, ke, eh, hawa itu adalah kecondongan nafsunya, ketercondongan nafsunya. Amarana Allah Azza wa Jalla bi an nusalli as-subha ay al-fajr raka'ataini wa adh-dhuhra arba'ah. Allah memerintahkan kita untuk sholat subuh 2 rakaat dan duhur 4. Limadha hadha raka'atan wa hadha arba'ah? Pertanyaan seperti ini ya hanya boleh dikembalikan ke nusus. Kenapa
2 rakaat di subuh, kenapa 4 rakaat di zuhur? Fala ahad yastati' an yudrika dzalika bi'aqlih. Tidak ada satupun yang mampu menjangkau itu dengan akalnya. Apa ya hikmahnya? Kenapa di sini 2? Kita seharusnya baru bangun subuh itu fresh, sudah tidur, sudah istirahat, 4 rakaat. Ya Isya yang capek-capek gitu sudah 5 watt mata kita, disuruh 4 rakaat, seharusnya 2 rakaat di Isya. Itu nggak usah diakalin seperti itu. Itu kembalinya ke nusus. Lianna al-Islam mabnahu 'ala al-istislam. Karena Islam itu dibina di atas pasrah, berserah diri kepada Allah. Sebagaimana di kitab Tauhid, al-Islamu huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Ya. Lima ja'a fi kitabillahi wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berserah diri dari dengan apa yang didatangkan oleh Allah dari Al-Qur'an maupun Nabi dari sunnah. Wa qad qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu keilmuannya. Ya, ma laysa laka bihi ilm wa la tattabi'. Enggak usah ikuti. Kalau ada suatu ibadah, terutama ibadah, ada satu ibadah yang antum tidak tahu, antum tidak bisa menghukuminya itu bid'ah atau ibadah benar-benar ibadah ada nasnya, antum belum tahu, gak boleh diamalin, stop. Jangan diamalin. Sampai antum tahu ilmunya baru antum boleh amalin. Itu ibadah. Ya. Inna sam'a karena pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua akan dipertanyakan oleh Allah. As-sam' ini kullu syai'in tasma'hu, semua yang kau dengar akan dihisap. Wal basar, semua yang kau lihat dengan kedua matamu akan dihisap. Kullu syai'in ta'taqiduhu biqalbika aw bifuadika sawfa tus'alu anha. Semua yang kau yakini di dalam hatimu akan dihisap. Ya. Satus'alu yaumal qiyamah an kulli syai'in sami'at. Kau akan ditanya di hari kiamat tentang segala sesuatu yang kau dengar. Makanya hisab di akhirat itu di mahsyar itu lama. Kenapa? Kita mendengar sesuatu ini. Perkataan. Kau dengar dari mana? Kata Allah. Tanya. Aku dengar dari fulan. Dipanggil fulan. Ya fulan. Antum dengar dari mana? Fulan, fulan, fulan. Ternyata kalau sampai Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Muhammad. Engkau berkata seperti ini. Iya. Kau yang merintahkan aku berkata. Selamat itu orang. Tapi kalau enggak. Enggak. Aku berlepas diri. Aku tidak mungkin membuat syariat lancang mendahuluimu ya Allah. Celaka itu orang. Jadi hisab itu panjang lebar. Entah berapa lama kita berdiri di mahsyar ikhwan. Satu pertanyaan aja itu rantainya. Bayangkan dari manusia di zaman itu yang ada di mahsyar itu. Rantainya berapa manusia bisa sampai kepada Nabi. Informasi itu ditanya. Antum dengar dari mana? Antum pernah berucap seperti ini. Tahu dari mana? Oh, anak tahu dari fulan. Fulan, 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 fulan. Ternyata tidak pernah terjadi. Semua yang nukil kabar ini kena. Semua yang nukil kabar ini kena. Kalaupun benar kejadiannya, ini hanya menukil tanpa tabayun juga ada hisabnya. Kalau sampai memberikan orang itu mudarat, maka semua yang kita dengar kita akan pertanggungjawabkan. Semua yang kita ucap akan kita pertanggungjawabkan dan semua kita yakini di dalam hati kita akan Allah bongkar dan pertanyakan. Kenapa kau meyakini ini? Kenapa kau meyakini itu? Ya. Kenapa kau meyakini sholat 2 rakaat di samping kuburan wali fulan yang kau anggap wali itu lebih afdal daripada rumahmu? Wallahi ditanya. Anda bersumpah demi Allah akan ditanya. Kenapa kau meyakini masjid langgar yang ada di dusun ini, di atas bukit, di atas batu dibangun, antum jauh-jauh datang safar untuk menuju masjid itu. Ditanya oleh Allah, kenapa kau datang khusus ke masjid itu? Ya karena aku meyakini sholat di situ lebih baik. Kenapa? Karena dulu ada orang wali dari aulia illah sholat di sana. Atau wafat di sana. Ditanya. Dari mana kamu tahu?
Apakah kau pernah mendapati itu dari dari syariat yang aku turunkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka ini umat manusia ini memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan atas mereka agama yang aku tidak izinkan? Wallah, itu ayat jelas clear. Ketika orang melakukan ritual bid'iyah atas suruhan ketua sekte sufia, maka orang-orang itu menjadikan ketua sekte itu tandingan bagi Allah dalam mensyariatkan untuk mereka amalan-amalan yang mereka jadikan sarana untuk bertakarrub kepada Allah tanpa diizinkan oleh Allah. Fal amr khatir. Perkara ini berat, bukan perkara ringan. Satus'alu yawmal qiyamati an kulli syai'in ra'aitah. Kau akan ditanya di hari kiamat akan segala sesuatu yang pernah kau lihat. Fa iyyaka an tanzura ila syai'in la yurdi rabbak. Awas, awas, hati-hati kau melihat sesuatu yang Allah yang membuat Rabbmu tidak ridha. Satus'alu yawmal qiyamati an kulli syai'in i'taqadtahu fi qalbik. Dan kau akan ditanya di hari kiamat akan segala sesuatu yang kau yakini di dalam hatimu. Fa iyyaka an ta'taqidu ma la yurdi rabbak. Hati-hati kau meyakini sesuatu yang Allah tidak ridai. Al-yawma, hari ini, yastati'u kullu wahidin minna an ya'mala ma fihi najatuhu yawma la yanfa'u malu wala banun. Hari ini ya ikhwah, selagi nafas kita masih berhembus, ada kesempatan kita untuk beramal yang kita jadikan pijakan nanti di hari kiamat, ya, menjadi penyebab kita selamat di hari kiamat. Di mana hari itu tidak ada manfaatnya harta dan anak cucu. Wa yastati'u an ya'mala ma fihi khusranuhu yawmat taghabun. Hari ini juga kita bisa melakukan sesuatu yang menjadi pijakan yang akan menggelincirkan kita di hari at-taghabun. Taghabun itu artinya hari pertukaran yang tidak berbanding. Dunia yang fana kita tukar dengan akhirat yang kekal. Pertukaran yang tidak berbanding itu di dalam ilmu dagang namanya bai'u ghabnin. Ya, maka itu disebut dengan yaumut taghabun, yaitu hari kiamat artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih." Hari itu seorang lari, kabur dari saudara-saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, karena bagi masing-masing dari kita di hari itu ada kesibukan yang menyibukkan otak kita dari mengingat bapak, istri, anak kita. Nafsi-nafsi. Ini sudah begitu kita sadari, kita dibangkitkan oleh Allah, kita langsung ngeh, oh ini di hari kebangkitan. Oh ya wel, ya Allah, ini bagaimana nasib anak? Bagaimana? Itu semua akan menyibukkan kita dan kita tidak akan mencari orang yang kita cintai. Seperti kupu-kupu yang berterbangan tidak berarah. Ya, yauma yaqumun nasu, ya, kal farashil mabthuth, seperti kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu terbangnya tidak berarah, random. Seperti itu manusia. Habis dibangkitkan random sana kemari, lari nggak tahu mau kemana. Dia dalam keadaan deg-degan, tahu itu hari kiamat, telanjang bulat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Semua sibuk. Masing-masing punya kesibukan yang jadi pikirannya. Oh, amalanku, aku beruntung apa aku dicemplungin di neraka, itu sudah mulai terpikir dengan rasa takut yang luar biasa. Gak ada mau nginget bapak, ibu, anak, istri, gak ada. Ya, hinaha yunadi ahlal jannah. Setelah selesai,
hisab satu sama lain, dan Allah memilah golongan demi golongan. Setelah Allah masukkan semua ahli surga ke dalam surganya, dan Allah masukkan ahli neraka ke dalam nerakanya, lalu Allah datangkan al-maut berupa domba. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau yunadi munadin itu bukan tidak bisa ditentukan apakah Allah yang berseru, tetapi ada yang berseru. Mungkin satu dari beberapa malaikat itu menyeru, yaitu apa? Khuludun wala maut wa ya ahlan nar. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khulud, kekekalan, lal maut, tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khulud, kekal, walal maut, tidak ada kematian setelah ini. Baru di situ penyesalan, keluar kata-kata, ya laitani qaddamtu li hayati, wa ya wailata laitani, wa ya laiti wala wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wah ya Allah, andai aku tidak berteman sama itu orang yang menyeret dia ke neraka. Coba aku di dunia menjauhi itu fulan itu. Kan aku selamat akhirnya di sini. Ya laitani lam uta kitabiyah, ya Allah, andai engkau tidak tunjukkan kepadaku report aku, enggak usah ngelihat, lebih baik. Ya. Terus orang-orang kafir itu setelah melihat bagaimana Allah menghisap hewan-hewan, hewan yang di dunia tidak bertanduk, yang ditanduk oleh hewan yang bertanduk, di akhirat dibalik Allah tumbuhkan yang tadinya tidak bertanduk tanduknya, lalu untuk membalas mengqisas hewan yang dulu di dunia menanduknya, demi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu semua sudah terbayarkan satu sama lain, maka Allah berkata kepada itu makhluk-makhluk, dabbah, hayawanat, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Mereka melebur jadi tanah. Itu disaksikan oleh orang-orang kufar. Mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikan aku tanah aja lebih baik daripada dia memasuki neraka yang khulud, siang dan malam disiksa dan tidak ada kematian di dalamnya. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Ya mati dihidupin lagi. Kulit hancur diperbaiki lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Limadha, kenapa? Li'annahu a'rada fi hayatihi dunyawiyyati an kalamillahi wa kalami rasulihi. Wallah, jangan berpaling dari ahadith. Mengingkari hadis Nabi dengan alibi, itu hadis ahad meskipun sahih, karena dia ahad maka kami tidak menerimanya. Itu alibi yang tidak bisa diterima oleh Nabi, tidak bisa diterima oleh Allah dan Rasulnya. Karena standar penerimaan hadis itu bukan ahad atau mutawatir, tetapi sahih. Engkau bilang tidak mau menerima hadis yang berbicara tentang tauhid dan akidah, harus hadisnya mutawatir, tidak mau menerima hadis ahad. Hadis ahad itu sahih kalau itu datangnya benar dari Nabi lalu engkau mengingkarinya, maka kau masuk ke dalam bab ini. Mereka akan menyesalinya. Dia berpaling dari hidayah Nabi SAW. Kullama sami'a qala Allah qala laysa al-an. Kalau dia mendengar qala Rasulullah, qala innal alim al-fulani yaqulu kada wa kada. Ketika dia mendengar qala sallallahu alaihi wasallam, dia membantah, kata ulama ini begini. Jenis-jenis ini yang datang ke majelis ilm mencari pembenaran akan perbuatan yang dia suka. Dia cari fatwa-fatwa dari ulama-ulama yang dia ingin jadikan alim itu sebagai sandarannya untuk lanjut terus di atas kesalahannya. Dia mengira nanti dosanya itu ditanggung sama alim yang berfatwa. La wallah.
Dua-duanya kena. Karena dia sudah mendapatkan hujjahnya ketika dia mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kata alim fulani, enggak, hukumnya enggak seperti itu. A'rada an kalami rabbih wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia berpaling dari kalam Allah dan kalam Rasul. Lidzalika sayadhuqu mararata dzalika yawm la yanfa'uhu mansibun wala jahun wala waladun wala malun wala syai'. Maka orang seperti ini akan merasakan pedihnya, pahitnya hari itu, di mana hari itu tidak ada manfaat dari mansib, jabatan, jah, ketenaran, ya, anak nggak bisa membantu, harta tidak ada, ya, innama sayanfa'uhu amalu, hanya amalan yang bisa membuat dia mendapatkan manfaat. Fa idza kana salihan fahani'an lah, kalau dia orang saleh maka beruntunglah. Wa in kana fasidan fata'san lah, kalau dia rusak maka celakalah dia. Ya, faya laha min sa'adatin hina yunadi dzaka qailun ha umqra'u kitabiyah. Lihat orang ini bagaimana dia mengekspresikan kegembiraannya ketika mendapatkan rapotnya. Rapotnya lulus. Dia membanggakan rapotnya, ha umqra'u kitabiyah, nih baca kitabku, baca rapotku. Qalu ta'alu iqra'u kitabi, lihat nih baca kitab nih, lihat nih. Kenapa? Kenapa dia memanggil-manggil seperti itu? Ya, sudah ditanya, kenapa kamu memanggil-manggil seperti itu? Dia jawab, inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Aku menyangka aku bakal mendapatkan hisab yang sulit. Karena aku meyakini aku akan mendapatkan hisab yang sulit. Ternyata Allah mudahkan. Itu kegembiraan yang dia tidak pernah rasakan di dunia. Kegembiraan yang kalau dia di dunia dia jadi raja dan dia punya kekuasaan, dia akan tukarkan kerajaan singgasananya dan kekuasaannya demi kebahagiaan. Ya. Lidzalika imtathalta amra Rasul amra Allah wa amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika انشغلت بعبادة ربي سبحانه لذلك امتثلت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك انشغلت بعبادة ربي سبحانه وتعالى. Maka dari itu aku senantiasa mengimplementasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Aku sibukkan diriku untuk beribadah kepada Rabbku Subhanahu wa taala. Maka yang paling merugi adalah orang yang membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia di luar ketaatan Allah. Sesuatu yang mubah, tetapi menyita waktunya dari zikir Allah. Sesuatu yang mubah, yang banyak menyita waktunya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Andai perkara-perkara mubah, hanya mubah yang tidak ada manfaatnya. Itu waktu yang banyak dia gunakan untuk perkara mubah, bermain dan lain sebagainya, itu dia gunakan untuk zikir, dia gunakan untuk belajar, dia gunakan untuk dakwah, dia gunakan untuk yang lain-lain, menyenangkan ibu bapaknya, maka Allah Subhanahu wa taala maka orang itu akan beruntung, ya. Karena lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki hamba di hari kiamat sampai hamba itu ditanya 4 perkara. Wadhakar, dan Nabi menyebutkan, an umrihi fima ablah, Allah akan tanyakan umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima amdah, dan masa remajanya kemana dia habiskan. Khassas syabab, di sini Nabi mengkhususkan pemuda, lianna fatrat syabab hiya a'zamu fatratin fi hayatil insan, adalah periode yang paling hebat di masa hidupnya manusia. Yastati' an yuqaddima fiha al-kathir, di masa remaja itu semestinya dia mampu menyumbangkan atau mempersembahkan banyak hal bagi agama, bagi Allah Subhanahu wa taala di masa muda itu. Jadi ini wal'iyadu billah, ini
sulit sekali kita bisa terhindar dari ini, dari pertanyaan yang satu ini. Sulit sekali kita terhindar dari pertanyaan ini. Banyak orang jeblok di sini di masa muda. Qala rahimahullahu taala, "Innama huwa ittiba'u wa tarkil hawa." Sunnah itu ittiba', meninggalkan hawa nafsu. Yani al-wajibu ala kulli muslimin an yattabi'a ma ja'a fil Qur'ani was sunnati nabawiyyati sahihah. Wajib atas semua muslim untuk mengikuti apa-apa yang didatangkan dari Al-Quran dan sunnah nabawiyah yang sahih. Sahih, bukan mutawatir atau ahad. Standarnya adalah sahih, meskipun itu kabar dari satu orang. Ya, kabar dari satu orang, tetapi kabar itu datangnya dari mulut Nabi SAW. Itulah ta'zim kita ahlus sunnah terhadap ahadits nabawiyah. Nggak peduli dia mau mutawatir, wala dia ahad. Itu sunni. Seperti itu. Tanpa ragu-ragu. Kullum min indillah. Itu semua dari Allah. Mau ahad, mau mutawatir. Bagaimana nanti mau nolak? Datangnya dari Allah dan Rasulnya. Nggak peduli dari mau ahad atau mutawatir. Wa yatruka hawahu ma tamilu ilaihi nafsu. Ketika ada kecondongan, hawa nafsu condong pada sesuatu, langsung di-cut. Ya, li'annahu muslim. Karena dia adalah seorang muslim. Wal muslimu innama summiya musliman liajli annahu yastaslimu li kalamillahi wa rasulihi wa kalami rasulihi. Kenapa seorang muslim itu dinamakan muslim? Karena dia berserah diri ya kepada kalamullah dan kalam rasulnya. Ya. Lidzalika adda'a qaumu mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika lamma adda'a qaumun mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatullah taala fi ahadin Nabi. Ketika seorang kaum atau satu kaum mengaku-ngaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah Ta'ala di masa Nabi SAW, Allah menguji mereka ya dengan ayat ya al-mihna. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kau benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Fattabi'uni, niscaya Allah akan mencintai kalian. Di situ terpecah langsung, apa namanya, terfilter mana orang yang serius cinta sama Allah, mana yang tidak, mana munafikin, mana yang benar-benar apa namanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fattabi'uni, ittabi'un Nabi. Makanya itu ittiba' di sini ayat ini jelas ittiba'. Copy paste sudah dari Nabi SAW. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah ini dan ini apa namanya penghujung dari ittiba' ya. Berarti ittiba' itu ibadah independen, itu ibadah tersendiri. Mengikuti saja itu ibadah tersendiri. Dan itu akan menyebabkan yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah sangat pemurah dan Maha Pengampun. Ya. Alamatul mahabbah al-ittiba'. Berarti bukti kecintaan itu adalah ittiba'. La tajidu mahabbatan qat lin nabi ghaira muttabi'in li sunnatihi bal man ahabbahu sallallahu alaihi wasallam haqqan ittaba'ahu. Siapa yang benar-benar mencintai Nabi SAW, dia pasti akan mengikutinya. Ya. Baik, satu poin lagi nih. بعض الناس يدعي المحبة وإذا نظرت إليه في أحواله وأفعاله وجدته أبعد الناس عن طاعته صلى الله عليه وسلم إنما ذلك كذب في محبته. Sebagian orang yang mengaku cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jika kau amati dari pergerakannya, perbuatannya, kesehariannya, kamu akan dapati dia orang yang paling jauh dari ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah kedustaan ya, ngaku-ngaku saja cinta sama Nabi, walaupun dia sambut Nabi ya di majelis-majelis mawalid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu omong kosong. Bukan seperti itu mengekspresikan cinta, tapi cinta itu adalah ittiba', mengikuti Nabi SAW sebagaimana para sahabatnya mengikuti beliau alaihi salatu wassalam ya.
di pertemuan yang sebelumnya Ana sampaikan, yaitu kunci Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan kita dengan orang-orang yang hanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Memegang teguh ya agama itu sebagaimana para sahabat itu memegang teguhnya. Apakah dilakukan oleh para sahabat? Apakah diamalkan oleh para sahabat? Seperti itukah sunnah-sunnah yang diamalkan oleh para sahabat? Itu kuncinya. Ya. Hada wallahu alam. Yang ini kita akan lanjutkan insya Allah di hari Selasa berikutnya. Bagi yang mau bertanya, tafadhalu. Anda nggak tahu kok suara antum tidak pada keluar. Ada pertanyaan, tafadhal. Baik, jika tidak ada, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaik. wabarakatuh.